Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Sehat selalu? Ya, aku akan melanjutkan cerita horor yang kemarin. Langsung aja menuju ceritanya di part 2. Sebelum Ane nerusin perihal kejadian saat Ane pindah ke blok C, Ane mau calling down dulu, biar nggak terlalu nyeremin atau tegang. Ane mau nge-share hal-hal konyol, menarik serta kejadian yang bisa membuat kita mengernyitkan dahi. Kok bisa? Tapi yang namanya hidup di asrama bersama teman-teman yang beda wilayah dan beda karakter akan membuat kita mengenal banyak kebiasaan. Semua kejadian ini kurang lebih bersetting sekitar 1 tahun lebih Ane menghuni blok B. Setelah merasakan dan mendengarkan hal-hal aneh yang seperti Ane ceritakan di atas, hampir 6 bulan lebih tidak ada kejadian yang mengganggu lagi. Ane sempat berkesimpulan semua itu mungkin ucapan selamat datang dari sang penunggu yang telah lebih dulu berada di sana sebelum kami tiba. Dimulai Mei 2006, Jogja diguncang gempa. Jam setengah 6 pagi, getarannya terasa banget sampai ke Malang. Ane yang lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba dibangunin teman-teman dan langsung lari keluar. Bisa dibayangin, kamar Ane di lantai 4 dan kondisi baru bangun langsung lari turun tangga 4 lantai menuju pintu keluar. Dan Ane masih sarungan waktu itu. Percaya atau enggak, ada seorang anak asrama juga yang keluar cuman pakai kampes doang. Ane lupa siapa namanya, tapi saking paniknya sampai pakai celana aja nggak sempet. Untunglah tidak ada kerusakan atau korban apa-apa. Baru setelah itu Ane dengar ternyata Jogja yang terkena gempa yang katanya merupakan jenis gempa vertikal. Jadi goncangannya ke atas dan ke bawah, sehingga kerusakan lumayan parah. Di asrama itu seru, banyak temennya. Mulai dari main kartu remi bareng, monopoli, sampai tahu goreng yang hilang secara misterius saat ditinggal mengambil kecap sebentar. Taunya dicomot teman sendiri. Tingkah anak-anaknya pun konyol. Mulai dari anak yang punya kebiasaan unik, setiap kalau marah selalu cuci piring dan bersih-bersih. Yang demen banget megangin kunamnya saat tidur. Sampai yang di kamar mandi lama banget tapi nggak ada suara air jatuh. Semua menjadi misteri. Ya, misteri yang sebenarnya lama di kamar mandi tapi tidak ada suara air jatuh. Ya, tapi lepas dari itu, semua bukan berarti kami hidup di asrama bukan tanpa masalah. Yang kami Ane sorotin dulu, itu pas awal-awal adalah masalah keamanan. Karena akses yang begitu bebas untuk orang luar, keluar masuk, membuat keamanan sedikit kurang diperhatikan. Tidak jarang, setiap bulannya ada laporan kehilangan. Mungkin dari uang, HP, bahkan sepatu. Termasuk Ane yang menjadi korban. Kamar Ane dibobol dengan mudah saat Ane pergi Jumatan. Kunci kamar digantung gitu aja di kamar sama teman-teman Ane. HP Ane di atas meja raib, dan teman sekamar Ane kehilangan Wacom Sony digital yang cukup mahal waktu itu. Ane berusaha tenang dan mengusut hal itu diam-diam, dan ternyata beberapa bulan kemudian ketahuan siapa yang mengambil. Dan teman sendiri yang akhirnya dia dikeluarin dari asrama. Sejak Ane tinggal di sana, sudah 2 maling yang tertangkap basah. Keduanya orang luar. Salah satu, nih maling niat banget. Modusnya dia pura-pura nyari saudaranya di salah satu lobi kamar. Kemudian diam-diam dia menyusup dan mengambil dompet yang ada di atas. Terus kemudian keluar. Penghuni kamar yang abis keluar dari kamar mandi kaget waktu itu. Ada orang asing keluar dari kamarnya. Terus kemudian dia kejar orang itu yang lagi jalan buru-buru menuruni tangga dan ketangkap di depan pintu keluar di sebelah pos satpam. Dan apa yang dia dapat? Dia sudah dapat 3 dompet yang berada di tasnya. Dan semua milik anak-anak asrama. Pas digeledah dan dilihat KTP-nya, buset, ternyata dia sarjana teknik. Terus dia ngaku datang naik mobil pick up, diparkir di jalan masuk Poltek. Pas diambil pick up-nya, bak belakangnya udah berisi
sepatu, bola voli, monitor komputer, sama beberapa tumpukan baju. Ini kayaknya maling, apa aja yang bisa disabet ya sabet. Sejak saat itu, keamanan agak diperketat. Akses keluar masuk asrama jika orang asing harus meninggalkan KTP, dan jika penghuni harus menunjukkan kartu tanda penghuni. Ngomong-ngomong soal maling, ada nih satu kejadian yang aneh. Mungkin ulah pencurinya yang panik atau berhubungan dengan ulah makhluk lain, biar agan-agan sendiri yang menilai. Jadi kejadiannya itu dialami oleh teman depan kamar Ane. Dia punya HP Nokia 2300 baru beli. Setelah sebelumnya HP-HP-nya kerendam di cucian dan digendam orang. Akhirnya dia beli baru. Di tahun 2006, HP jenis itu udah tergolong mewah. Harganya pun lumayan. Jadi bukan udah mungkin jadi incaran maling-maling di situ. Hingga pada suatu pagi, anak-anak pada geger, HP itu hilang. Kami coba beberapa kali telepon, tidak ada yang mengangkat. Sekali diangkat, hanya suara kresek-kresek gak jelas dan kemudian mati dan gak bisa dihubungi lagi. Memang sih anak-anak lain dan luar lobi sering keluar masuk berkunjung. Tapi bukan serta-merta langsung bisa menuduh siapa orang yang mengambil. Akhirnya kita sepakat buat ngeledah kamar semua penghuni di lantai 4. Tapi tetap gak ketemu. Bahkan sampai saku-saku celana yang digantung juga kami geledah. Hasilnya nihil. Besok paginya, sebelum berangkat kuliah, ada teman dari kamar lobi depan datang ke lobi Ane. Dia bilang dengar suara alarm HP di kamar mandinya. Tapi pas kami datangi, itu suara khas dari alarm HP Nokia. Kalau agan teliti, HP Nokia itu meski dimatiin alarmnya akan tetap bunyi. Dan anehnya, suara itu berasal dari atas plafon. Kami harus menjebol plafon buat ngambil HP itu. Dan yang lebih aneh, HP itu kembali hilang seminggu setelah ditemukan. Dan tidak pernah lagi ditemukan. Kata yang punya, dia sempat menelpon HP itu dan ada yang mengangkat dengan suara kresek-kresek. Yang sama seperti saat pertama kali hilang. Sekitar pertengahan 2005, Ane punya teman baru di asrama. Anak Brawijaya. Dia masuk karena ada satu kamar yang kurang satu penghuni. Setelah teman STM Ane keluar pindah kos. Alasannya biar konsen belajar. Tapi Ane curiga itu bukan alasan yang sebenarnya. Karena 3 hari sebelum itu dia pernah bilang pengen bareng terus sampai wisuda di asrama. Selebihnya Ane gak tahu kenapa dia pindah. Teman baru Ane ini lucu anaknya. Enak diajak ngomong dan sama-sama senang Liga Inggris. Cuma dia jagoin Chelsea dan Ane Liverpool. Kalau Chelsea dan Liverpool saling berhadapan, kami pasti nonton bareng sambil teriak-teriak kalau ada yang ngegolin. Awal dia masuk ke situ, dia masuk sendiri. Baru setelah 3 hari, bapaknya datang menjenguk. Kebetulan Ane yang menerima waktu itu, pas anak-anak pada keluar nonton konser. Bapaknya tinggi, besar, jenggotnya panjang. Dan suaranya agak serak-serak tapi ngebas. Kami masuk ke kamar teman Ane itu. Ngobrol bertiga sama dia juga. Banyak yang kita omongin. Mungkin dari latar belakangnya saya, kenapa memilih Poltek, hobi, makanan, sampai tentang sifat-sifat teman baru Ane itu. Sekilas Ane lihat bapak ini agamanya kuat, penganut Islam, yang taat dan mendalam, bukan hanya taat tapi dari apa yang beliau bicarakan. Sepertinya Ane ngerasa beliau ini seorang mubalik, mungkin sering khutbah atau pengajian. Menurut penilaian Ane waktu itu, sampai pada akhirnya ada beberapa pertanyaan dari beliau yang Ane nggak tahu maksudnya apa. Dia nanya, "Mas, tadi saya lihat, kok sendiri aja, apa nggak takut?" Ane kaget. Dia ngomong kayak gitu sambil senyum. Ane merasa beliau ini tahu atau mungkin ngerasain sesuatu. Tapi Ane coba tenang dan jawab sewajarnya. "Iya pak, sendiri. Anak-anak keluar nonton konser." "Ya nggak seberapa takut pak, asal nggak mati lampu." Tuh, bapak senyum lagi. Sambil dia bangun dari duduknya pamitan mau pulang. Sambil nyalamin Ane, dia bilang, "Ya udah mas, bapak mau pulang dulu. Jaga diri baik-baik yo, dibanyakin ibadahnya."
Iya pak, ingat dibanyakin ibadahnya. Dia ngomong itu sambil nepok pundak Aneh. Jujur, bener-bener suasana kerasa penuh tanda tanya banget. Apa ini orang tahu ya? Atau mungkin dia habis ngeliat sesuatu? Aneh berusaha menetralkan pikiran Aneh. Aneh anggap itu nasihat pada umumnya orang tua ngingetin orang yang lebih muda untuk ibadah. Aneh gak berani nanya lebih jauh. Aneh gak mau ngasih kesan gak enak ke teman baru Aneh itu. Dalam hati, Aneh semoga kedepannya baik-baik aja. Gak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Kalaupun bapak itu tahu apa yang ada di tempat ini, biarkan beliau yang menyimpulkan. Yang jelas, Aneh akan tetap memberi kesan baik untuk anak baru. Oke, hari-hari berikutnya Aneh laluin dengan sangat baik. Kehidupan semua anak asrama normal. Tidak ada kemalingan lagi. Tidak ada yang diganggu lagi, dan tidak ada yang dengar cerita-cerita senter lagi. Semua oke. Aneh pun berpikir mungkin kehidupan yang nyata dan gaib di tempat ini sudah selaras dan berjalan harmonis tanpa saling mengganggu. Dan Aneh mulai ngelupain apa yang pernah Aneh alami. Rasa-rasa paranoid setelah kejadian selimut itu membuat Aneh terus terang agak sedikit penakut. Manusiawi lah, yang dulunya kadang nongkrong sampai jam 12 malam. Udah nggak lagi, dan berusaha jam 10 dan mulai tidur. Dan saat itu sendiri, Aneh nggak matiin lampu kamar. Pokoknya sebisa mungkin nggak bengong sendirian di tempat sepi waktu itu. Ada yang mengganjal pikiran Aneh beberapa bulan setelah itu. Mungkin nggak ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Atau mungkin hanya kebetulan. Tapi coba agan-agan analisa. Agan tahu burung parkit. Aneh hanya tahu bentuknya, warnanya yang cantik sehingga jadi peliharaan orang dan harganya yang bisa dibilang lumayan. Cerita ini mengenai burung parkit yang gak tahu dari mana asalnya. Sore itu, Aneh baru aja mandi, keluar dari kamar mandi, cuman pakai handuk dan jalan ke kamar Aneh. Sebelum masuk kamar Aneh, ngeliat tiba-tiba ada burung parkit terbang dan bertengger di jemuran dekat pagar di depan pintu lobi. Warnanya dominan orange, dengan sedikit sentuhan hijau di sayap dan kepalanya. Di lehernya melingkar warna merah. Aneh nggak tahu jenis apa itu. Cuma waktu itu Aneh liatin aja. Aneh pikir mungkin peliharaan orang lepas. Ya udah, Aneh usir aja. Takut ditangkepin anak-anak, ntar malah tersiksa hidupnya. Dan kemudian terbang pergi parkit itu. Apakah cukup sampai di sini? Enggak, Gan. Mungkin kebetulan, Gan, untuk yang kedua kali burung parkit dengan warna yang sama datang lagi, bertengger pada tempat yang sama di waktu sore yang sama. Aneh yang baru pulang praktikum dan nyelonjorin kaki di lobi sontak banget. Kaget. Itu kan burung yang kemarin. Kok balik lagi? Udah deh, aura-aura paranoid Aneh muncul. Lagi hari menjelang maghrib dan angin lumayan kencang. Udah deh nambah rasa takut Aneh waktu itu. Kali ini Aneh gak berani ngusir sendirian. Aneh panggil teman sekamar Aneh. Dep, Reno, ono manuk parkit. Wingi wes rono, tak usah balik manih. Atau, Dep, kesini ada burung parkit. Kemarin udah ada di situ. Tak usir, kembali lagi. Temen Aneh ngeliatin sebentar, tanpa ngomong apa-apa, langsung lari mau nyamber tuh burung. Tapi nggak kena. Cukup gesit rupanya parkit itu jika terancam. Burung itu langsung terbang menjauh, cuma ke arah yang berbeda dengan yang kemarin. Saat burung itu terbang menjauh, Aneh lihat jelas ada 2 ikatan tali berwarna merah di kedua kakinya. Talinya selebar 1 cm-an. Yang Aneh lihat lebih mirip kalin yang digunting dan dilipat menjadi tali di kedua kaki. Yang mau Aneh tanyakan ke Agan-Agan, apakah Agan pernah melihara burung tanpa sangkar yang hanya dikasih tempat bertengger? Terus kedua kaki burung itu Agan ikat. Yang Aneh tahu, celepuk atau sejenisnya hanya 1 kaki yang diikat. Itu pun pada bagian kaki pasti ada lapisan kain tebal atau busa tipis agar kakinya tidak sakit saat dirantai. Tapi yang Aneh lihat ada 2 ikatan di kaki burung itu. Aneh nggak berani
berspekulasi apa-apa waktu itu. Mungkin punya orang yang lepas terus terbang ke asrama. Ini hanya kebetulan, ingat, hanya kebetulan. Sekitar Juni 2006, kami mendapatkan pengumuman dari pengurus asrama untuk dipindahkan ke Blok C karena Blok B akan direnovasi. Desas-desus yang beredar waktu itu, Blok B akan digunakan sepenuhnya untuk mahasiswa panca sarjana S2 dan program magister S3. Jadi, biar lebih eksklusif, perlu diadakan sedikit renovasi dan penambahan fasilitas yang lebih baik sehingga harga sewa bisa lebih mahal. Ya, sedikit diskriminatif sih, kami yang cuma mahasiswa bisa jadi terpinggirkan dengan fasilitas kamar seadanya. Tapi terus terang, lebih dari cukup apa yang kami terima. Dengan sewa 85.000 sebulan itu udah murah banget dan pas buat kantong kami. Berita akan dipindahkannya kami dari Blok B ke Blok C terus terang sedikit melegakan. Aneh kan? Bayang-bayang teror-teror aneh yang aneh terima selama ini bentar lagi akan segera berakhir dengan pindahnya kami ke Blok C. Meski Blok C terlihat sedikit tidak terawat, tapi waktu itu aneh yakin di sana akan menjadi tempat yang rumah buat aneh dan teman-teman aneh. Jadwal pemesanan pun dibuka. Aneh dan teman-teman mencari 5 kamar kosong yang jadi satu lobi, agar kami tetap menjadi satu lobi lagi, tidak berubah. Tapi nggak ada gan ternyata, sehingga Aneh dan teman-teman terpencar di 5 kamar berbeda di lantai 2 dan 3. Aneh mendapatkan kamar di lantai 3, lantai yang nggak ada bedanya dengan lantai 4 di Blok B. Nanti Agan akan tahu kenapa Aneh berkata demikian. Tiba saatnya Aneh berkemas semua barang yang ada hubungannya dengan kuliah seperti buku-buku, peralatan elektronika, komponen, komputer, dan Aneh pindah ke kamar baru lebih dulu. Tinggal ngemasin baju-baju, bantal, serta kasur. Selimut, Aneh nggak bawa selimut itu. Banyak argumentasi negatif yang Aneh pikirkan sejak kejadian itu. Apakah Aneh cuma diganggu? Atau makhluk itu benar-benar menginginkan selimut Aneh? Jika iya, ada apa dengan selimut itu? Itu selimut, biasanya yang Aneh dapat dari pengurus. Selimut putih dengan garis-garis hitam atau yang biasa kita kenal dengan selimut rumah sakit. Saat Aneh terima, selimut itu bukan barang baru kan? Sudah cukup usang, namun tampak bersih. Terlihat warna garis-garis hitamnya sudah mulai memudar, menandakan sudah sering dicuci berkali-kali. Tidak ada yang aneh dengan selimut itu. Tidak ada bekas atau bercak apapun yang mencurigakan. Yang Aneh ingat, cuman ada tulisan nomor di pojoknya dengan spidol merah. B3 strip 3, itu nomor kamar. Yang artinya Blok B lantai 3 kamar no 3, tapi kamar Aneh kan B4 strip 1. Ah, mungkin pengurusnya salah ngasih. Tapi apa? B3 strip 3 lantai 3 kamar no 3. Dan ini kamar teman Aneh yang tiba-tiba kedatangan 3 anak kecil. Anjrit, serius Aneh baru nyadar. Iya gan, B3 strip 3 itu kamar Aneh. Gila, deg-degan baru nyadar. Oke, akhirnya selimut itu Aneh tinggal dengan harapan gangguan atau kejadian aneh selanjutnya selesai. Sore menjelang maghrib, pindahan dah kelar semua. Tapi barang-barang belum sempat Aneh tata di kamar baru. Masih Aneh tumpuk di atas tempat tidur. Kamar baru Aneh ini beda dengan kamar sebelumnya. Kamar ini satu pintu tapi berisi 2 kamar. Jadi ada sekatnya di tengah. Yang Aneh sesalkan, teman sekamar Aneh gak mau ikut pindah ke Blok C. Dia memilih buat ngontrak bareng temennya. Lagi-lagi alasannya pengen fokus belajar. Malam udah menjelang jam setengah 10 malam. Anak-anak masih ada di lobi lama di Blok B. Karena TV-nya masih ada di sana dan mereka pengen tidur di sana untuk yang terakhir kalinya. Jadi di kamar baru itu hanya ada Aneh sama anak satu lagi di ruangan sebelah yang udah terlelap lebih dulu. Ranjang Aneh penuh dengan tumpukan barang. Jadi
Nggak ada pilihan, aneh matiin lampu dan gelar kasur di bawah. 30 menit aneh coba pejamin mata, tapi kagak bisa tidur-tidur. Cuman gelisah gerak sana gerak sini. Semua cetek-cetek dari jam dinding dan suara jangkrik dari luar sana. Cukuplah jadi MP3 gratis sambil nemenin usaha buat cepet tidur. Aneh lirik jam dinding yang dari tadi cuma muter-muter doang. Udah nunjukin setengah 12 malam. Kenapa aneh nggak bisa tidur? Padahal rasanya udah capek banget abis beres-beres. Oke deh, aneh coba buat merem lagi. Kali ini tambah ngantuk dan tidur. Tapi beberapa saat kemudian bukan kantuk yang aneh dapat, tapi suara nafas yang berat sayup-sayup aneh dengar. Bukan suara orang ngorok, tapi kayak suara orang yang bernapas terengah-engah. Awalnya memang aneh kira itu suara anak sebelah. Tapi setelah aneh dekati, dia tidurnya anteng-anteng aja. Oke, tenang. Tenang, mungkin itu cuma suara angin. Aneh mulai menjamin mata lagi dengan menggeser badan miring menghadap kolong tempat tidur. Dan beberapa saat kemudian, suara napas itu terdengar lagi, Gan. Lebih keras lagi, bahkan lebih jelas. Apa ini? Suara apa ini? Dari mana asalnya? Barulah aneh sadar ada yang gak beres dengan kolong tempat tidur aneh. Antara takut, lemas, dan panik, ayat Al-Quran yang aneh hafal sebisa mungkin aneh baca. Dengan harapan suara itu hilang. Dan berpikir, ini gak seburuk yang aneh pikirkan. Ada apa ini? Ada apa dengan semua ini?